Pernahkah kamu mendengar tentang seseorang yang lidahnya bisa mengubah apa saja menjadi batu? Bukan karena sihir, bukan pula karena teknologi, tapi karena kekuatan kutukan yang dipercayai turun dari leluhur. Di tanah Sumatera Selatan, ada legenda yang melegenda tentang seorang pria sakti bernama Si Pahit Lidah. Pada zaman dahulu, jauh sebelum republik ini berdiri, bumi Sriwijaya masih dihuni oleh para raja, dukun sakti, dan makhluk-makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan manusia. Di sebuah daerah pedalaman di Sumatera Selatan, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Serunting. Serunting bukan anak sembarangan. Ia lahir dari keturunan bangsawan, tetapi hidupnya tidak dipenuhi kemewahan. Sejak kecil, ia lebih suka menyendiri, berteman dengan alam, dan belajar dari para tetua kampung. Namun, yang paling menarik dari Serunting adalah, ia tidak pernah bicara sembarangan. Karena setiap kata-katanya, entah pujian atau makian, selalu berujung kenyataan. Suatu hari, saat ia masih remaja, ia berkata kepada seorang anak yang mengejeknya, "Mulutmu lebih baik diam, sebelum batu jadi tempatmu bicara." Dan, dalam waktu sekejap, anak itu tiba-tiba diam membisu. Mulutnya kaku, dan beberapa hari kemudian, ia benar-benar meninggal dalam keadaan menggigit batu. Sejak saat itu, orang-orang mulai takut pada Serunting. Serunting punya saudara ipar bernama Arya Tebing. Keduanya dulu akrab, tapi, segalanya berubah karena sebatang pohon enau. Ya, kamu nggak salah dengar. Hanya karena pohon enau, persaudaraan mereka pecah. Pohon itu tumbuh di perbatasan wilayah Serunting dan Arya Tebing. Siapa yang punya pohon itu? Keduanya mengklaim itu milik mereka. Tapi masalah muncul saat buah enau yang jatuh ke tanah, semuanya menuju ke wilayah Arya Tebing. Serunting curiga ada permainan kotor. "Jangan pikir bisa kau tipu aku, Arya. Aku tak menipumu, Serunting. Bahkan alam berpihak padaku." Merasa dilecehkan, Serunting menantang Arya Tebing untuk bertarung. Dan kau tahu apa yang terjadi? Serunting kalah. Bukan karena ia lemah, tapi karena Arya Tebing memiliki kelemahan Serunting. Batang ilalang. Ya, tubuh Serunting ternyata lemah terhadap ilalang. Satu goresan kecil dari daun tajam itu bisa melemahkan seluruh tubuhnya. Setelah kekalahannya, Serunting tidak kembali ke kampung. Ia pergi jauh, naik ke Bukit Srelo, sebuah gunung yang dikenal angker. Di sanalah ia bertapa. Bertahun-tahun, ia meminta kekuatan pada roh leluhur. Ia berpuasa, bermeditasi, dan bersumpah. "Aku akan jadi penguasa kata. Ucapanku akan jadi nyata, dan siapa yang menentangku, akan kubuat membatu." Pada akhir pertapaannya, Serunting bangkit. Matanya memancarkan cahaya, napasnya menggetarkan udara, dan lidahnya, kini pahit. Pahit bagi siapapun yang kena kutukannya. Orang-orang mulai memanggilnya, Si Pahit Lidah. Dengan kekuatan barunya, Si Pahit Lidah tidak kembali sebagai Serunting yang dulu. Ia menjadi pengembara, menjelajahi hutan, gunung, dan desa-desa. Tapi bukan untuk membalas dendam semata. Ia menegakkan keadilan, tapi dengan cara yang sangat keras. Di sebuah desa, ia melihat sekelompok orang memperbudak pendatang. Ia berkata, "Kalian menginjakkan kaki di atas kemanusiaan, maka kaki kalian akan membatu." Dan benar saja, kaki para penindas itu langsung berubah jadi batu, diikuti tubuh mereka. Seketika desa itu jadi sepi. Batu-batu aneh yang berdiri di Sumatera Selatan, yang bentuknya seperti manusia, binatang, bahkan peralatan rumah tangga, konon berasal dari kutukan Si Pahit Lidah. Ada batu perempuan menangis, batu kerbau berlutut, batu dayung yang berdiri di tengah sungai. Semua punya cerita masing-masing. Tapi tidak semua orang memuji Si Pahit Lidah. Beberapa mulai mempertanyakan, apa bedanya dia dengan tiran, kalau semua bisa dikutuk hanya dengan kata-kata. Beberapa desa menutup diri, anak-anak dilarang bicara sembarangan. Bahkan ada yang menyumpal mulut sendiri saat mendengar kabar Si Pahit Lidah mendekat. Namun, dalam kesendirian, Si Pahit Lidah sadar, kekuatannya adalah pedang bermata dua. Ia bisa menegakkan kebenaran, tapi bisa pula menghancurkan yang tidak bersalah. Suatu ketika, di perbatasan antara wilayah Musi dan Kerinci, Si Pahit Lidah mendengar tentang seorang sakti lain, Si Mata Empat. Orang ini konon memiliki dua pasang mata, sepasang di wajah, dan sepasang di belakang kepala.
Ia bisa melihat kebenaran dan kebohongan dalam satu tatapan. Keduanya bertemu di tengah hutan rimba. Dan inilah percakapan mereka. Si pahit lidah, katamu kau bisa melihat kebenaran. Tapi apa yang kau lihat dariku? Sama pahitnya dengan lidahmu. Si pahit lidah, kalau begitu, siapa yang pantas menilai dosa dan benar? Bukan aku, tapi waktu. Setelah pertemuan itu, si pahit lidah berubah. Ia tidak lagi mudah mengutuk. Ia mulai memilih diam. Dan, lama-kelamaan, ia menghilang. Hingga hari ini, banyak yang percaya bahwa si pahit lidah tidak mati. Ia hanya menyatu dengan alam. Menjadi angin yang berbisik. Menjadi kabut yang turun di pagi hari. Menjadi bayangan di balik batu-batu yang tersebar di Sumatera Selatan. Dan jika kamu berjalan-jalan ke daerah Lahat, Pagar Alam, atau Musirawas, kamu mungkin akan menemukan batu aneh. Berdiri sendiri, seperti sedang menceritakan kisah yang tertinggal. Mungkin itu bekas kutukannya, atau mungkin, hanya alam yang membentuk seni. Legenda si pahit lidah bukan sekadar cerita tentang kutukan. Ini adalah kisah tentang kekuatan kata-kata. Bahwa ucapan bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Dan seperti kata pepatah lama, lidah lebih tajam dari pedang.